Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube. Alhamdulillah berkat beliau, berkat ridhonya beliau, saya bisa menjalankan bisnis yang sangat luar biasa, bisnis yang syariah, bisa mengantarkan kita ke dalam kebaikan, bisa mengantarkan saya pun dan suami bisa hadir di Baitullah berkali-kali, Masya Allah. Nah, gimana ya, selama saya bergabung menjalankan bisnis ini kurang lebih 5 tahun, alhamdulillah keberkahan yang saya dapatkan itu luar biasa, dari jalan-jalan dalam negeri maupun jalan-jalan luar negeri, bahkan juga bisa umroh berkali-kali. Masya Allah. Gimana? Benar-benar meridhoi saya untuk menjalankan bisnis ini. Ya, awalnya itu takut ya, takut pertama gabung di Armina Reka itu awalnya saya takut nanti kena tipu lagi kan. Pernah kan kita ikut bisnis lain tapi ya gitu, awal gabung pertama leadernya juga menjelaskan semua, tapi setelah saya gabung itu nggak ada tindak lanjut lagi. Jadi istri saya masuk ke Armina Reka itu awalnya saya ragu dan takut keulang lagi. Akhirnya saya bilang ya udah dijalin aja dulu, kalau memang agak ragu ya sebenarnya nggak usah. Cuma istri saya itu tetap teguh untuk ikut Armina Reka, soalnya ter terinspirasi awalnya dulu itu pengen umroh ya kan ya. Betul banget. Pengen umroh cuma berangan-angan aja kan gitu ya, karena belum tahu ya ilmunya, ya. belum tahu rahasianya gimana bisa mudah ke Baitullah tentunya ya. Terus itu istri saya kuatnya dari itu pengen umroh, karena diajak temannya di majelis itu kok kayaknya di hati itu pas, terus di pikiran juga pas, adem. Ayo ya udah kalau gitu memang ikut ya ikut aja, tapi juga dilihat dulu perkembangannya. Terus setelah temannya saling mengenalkan ke leadernya yang lain, kok cocok sama pelajaran yang diberikan itu, kegiatan apa itu. Akhirnya saya diajak istri saya untuk ke rumah leadernya gitu Ya, untuk meyakinkan gitu. lebih meyakinkan ya tentunya ya, karena kita dulu tuh pernah mengikuti bisnis karena tidak tahu ilmunya, tidak diajarkan, bahkan kita juga sudah mengeluarkan banyak uang untuk menjalankan bisnis tersebut, tapi tidak ada hasil. Dan alhamdulillah kalau di bisnis yang sekarang benar-benar kita diajarin gimana caranya kita bisa menjual, gimana caranya kita bisa memberikan motivasi-motivasi ke teman-teman kita, supaya bahwa ke Baitullah itu bisa. bukan bukan buat orang yang kaya, bukan buat orang yang mampu, bukan buat orang yang punya uang tentunya. Nah, malah itu dulu kan itu. saya juga pernah bilang ya ayo umroh kan gitu, aku pengen umroh. Nah, uang dari mana kan gitu. Uang itu umroh itu nggak dikit loh untuk biayanya itu. Tapi ya alhamdulillah istri saya tetap meyakinkan saya, menguatkan saya. Ya alhamdulillah saya yakin juga Allah itu maha kaya dan maha segalanya. Akhirnya ya di waktu itu kita memang kurang lah ya untuk uangnya itu. Benar. Tapi istri saya itu titip leadernya, titip saya, bahkan titip ke saya itu saya nggak tahu nominalnya berapa ya. Cuma bilang ya titip, ya masukkan rekening, ya titip masukkan rekening. Lah kok tiba-tiba itu jam 10 malam kalau nggak salah itu saya posisi sudah tidur, istri saya nggak bisa tidur, berangan-angan pengen berangkat umroh. Lah kok tiba-tiba dihitung-hitung kurang dikit, saya dibangunin, ya sama gimana umroh apa enggak, soalnya ini aku kurang dikit loh, kurang sekian baru. Dan saya posisi tidur dan nggak sadar kan jalan. Iya tak bilang gitu. Terus saman ikut berangkat enggak? Kalau enggak tak tinggal loh. Lah ditinggal. Awalnya saya dulu bilang saman berangkat aja dulu, nanti aku belakangan. Nah waktu mendekati itu kok bilang saya tinggal loh. Kok ditinggal ya? Saya nggak mau. Akhirnya saya terbangun waktu itu. Terbangun
Lah memang kurang berapa sampean itu? Kurang sekian ngono. Loh kok cepet? Iya, dek duit sampean sekian, di saya sekian. Loh kok cepet? Dapat dari mana oh ya? Ternyata cerita-cerita juga istri saya mengumpulkan uang rezeki dari bisnis Armina ya, Daily-nya betul itu. banget. Mengumpulkan Nah, kok bisnis, bisa gitu loh? mengumpulkan rezeki ya, Mengumpulkan rezeki rezekinya kita dari bisnis Armina kumpulkan dari Daily. bisnis Armina Daily, kita mensyiarkan Baitullah ya. Jadi benar-benar real ya, Real. itu real dari kita mensyiarkan, dari kita menjual produknya, menjalankan bisnisnya gitu. Jadi bahwa kalau bisnis di Armina Daily itu nggak ada yang tipu-tipu teman-teman. Jadi benar-benar real. Saya sendiri yang membuktikan karena saya pun juga sudah mengikuti bisnis lain. Alhamdulillah di Armina Daily ini pun juga kita tuh benar-benar diajarkan dari nol. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau sudah bertemu dengan Armina Daily maupun Armina Reka Perdana, itu pasti kita akan diajari mentor-mentor kita sampai kita bisa sukses. Bahkan bisa umroh berkali-kali. Jadi sekarang ibaratnya saya juga di sini memang suami kepala rumah tangga, tapi kalau di bisnis saya mitranya istri saya. Jadi kalau saya apa gitu, ayo manfaatkan HP-nya, itu posting di WA, di IG, di Facebook, di suruh TikTok juga suruh apa posting buatmu. Tetap kalau saya diam itu ibaratnya wong Jawa itu gak ditutup gak melaku. Jadi bukan mitra-mitra yang lain atau teman-teman saya juga gitu. Itu juga saya terapkan di mitra teman-teman saya yang mau saya ajak gabung juga gitu ya. Yang pengen ya, iya, yang pengen ke tapi belum tahu caranya. Seperti itu. Ibaratnya kita menularkan ya, biar sambil memotivasi ya, memotivasi teman-temannya suami pingin ke Baitullah tapi belum tahu caranya, belum ada dananya. Nah, itu benar-benar bisa masuk di bisnis Armina Reka Group ini. Iya, memang ya nggak nyangka sih kok sedikit-sedikit tapi hasilnya menjadi bukit. Iya, benar. Ya kan yang pertama umur yang pertama real istri saya dari hasil bisnis Armina Daily. Kalau saya memang ada rekening tabungan masih ada. Terus istri saya bilang kalau mau pakai rekening tabungan juga bisa. Ibarat saya itu kalau saya dilahirkan dari pertama lahir sampai sebesar ini, itu rezeki yang dikasihkan Allah kepada saya itu udah berapa kali lipat dari saya yang mengeluarkan uang itu. Jadi memang saya motivasinya dari itu. Terus saya ikhlas untuk ngeluarin uang itu. Jadi nggak ada rasa eman gitu loh. Itu akhirnya kita berangkat umroh yang pertama. Terus yang umroh kedua itu yang pertama kan tahun 2022. Terus yang umroh yang kedua itu Februari 2024 kemarin ya. Rasa rinduku muncul lagi. Pingin, gitu sangat ya. Kuat itu. Jadi waktu itu paspor masih aktif. Dokumen-dokumennya pun juga masih lengkap. Tinggal kirim gitu ya. Nah, waktu itu masih di perjalanan juga teman-teman juga ya mungkin dianggapnya juga bercanda. Akhirnya waktu nyampe di rumah, kalau nggak salah waktu nyampe di rumah mau istirahat, kita santai-santai obrolan santai, ditanya, ya sama bener tak mau ikut? Loh iya beneran, emang nggak boleh tak aku ikut? Loh nggak apa-apa beneran ikut, aku malah seneng. Ya saya berangkat, beneran dah, iya beneran. Akhirnya berkas disiapkan sama istri saya, distorkan ke leadernya. Alhamdulillah ya semua mungkin ya Allah yang mengatur. Ya kebetulan juga waktu itu kita turun Mekah dulu ya. Jadi ambil mikotnya di atas pesawat. Jadi umroh yang pertama turun di Madinah sekitar 45 menit ya. 45 menit dari bandara kita menuju ke hotel itu kurang lebih 45 menit. Dan umroh kedua kemarin kita turunnya ke Mekah. Ke Mekah dari Jeddah kurang lebih 2 jam kurang lah itu. Dan setelah nyampe Mekah kita langsung melaksanakan ibadah umroh, Masya Allah. Nah, dan yang umroh ketiga saya kemarin itu turun Jeddah menuju ke kota Madinah kurang lebih 5-6 jam. Masya Allah perjalanannya itu luar biasa ya. Meskipun kita 11 jam di pesawat itu nggak kerasa. Padahal kalau kita di rumah aja ya
jam, jenuh. 2 jam jenuh. Tapi kalau sudah di pesawat, rasa jenuh itu hilang. Soalnya Karena tujuan kita ke tanah suci juga. betul, Semua orang itu pingin, tapi belum tentu bisa berangkat karena yaitu tadi pertama niatan, niatnya niatnya belum ada. kuat, Terus mungkin dari dana tabungannya masih belum mencukupi. Jadi buat teman-teman yang pengen dan rindu ingin hadir di Baitullah, benar-benar dikuatkan niatnya, karena yang utama itu bukan uang tapi niat kuat. Jadi kalau niat kuatnya sudah kuat, dikuatin lagi sambil diikhtiarkan lagi, bukan hanya marketing bumi aja ya, iya, bukan hanya marketing bumi aja, tapi juga marketing langitnya diterapkan seperti itu. Dan saya itu gini, untuk memotivasi teman-teman saya itu gini, kalau sampean punya niatan, ayo niatkan sampean daftar untuk DP umroh, tapi juga akad gitu loh, dengan bayar DP umroh di kita Arabina Reka cuma 3,5. Lah nanti sisanya gimana? Saya jawab gini, sampean nggak usah bingung masalah sisanya. Nanti uang yang 3,5 itu akan dengan sendirinya mencari teman untuk sampai melunasi Betul melunasi biaya umroh itu. Jadi nggak usah khawatir, soalnya sampean itu udah niatkan untuk umroh dan sampean menjihadkan harta sampean, nanti insya Allah teman 3,5 itu akan mencari teman sendiri sampai pelunasan. Nah, nanti kalau kita semakin rindu, semakin mendekati, kan semakin rindu semakin takut. Soalnya takutnya kenapa? Takutnya kita di sana membawa dosa. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan untuk masalah biaya. Kalau udah DP, niat kuat dan memang benar-benar ingin berangkat secepatnya, insya Allah lah nanti uang DP itu akan mencari teman uang sendiri ya. Sampai pelunasan gitu ya. Pelunasan. Terus gimana rasanya setelah mungkin ya, kalau uang 40 juta, 45 juta, kalau di mata kita itu banyak memang. Banyak. Emang benar-benar banyak. Uang sekitar 40-an juta itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi insya Allah saya ikhlas untuk menjihadkan harta saya untuk berangkat, dan 2 kali kan saya berangkat itu juga nggak ada rasa eman, soalnya ya itu tadi, porsi hitungan saya itu Allah sudah memberikan nikmat ke saya itu ya. Udah berapa kalau dihitung dibalikkan lagi kan nggak ada apa-apanya. Nah sedangkan uang 40 jutaan itu dibandingkan perhitungan kita dengan pahala yang kita dapat waktu sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, berapa sudah? Belum lagi yang Masjid Kuba, kita sholat 2 rakaat, pahalanya kita ambil mikot, kita berziarah ke makam Nabi Muhammad, terus juga ke makam syuhada Uhud gitu ya. Benar-benar impian yang diinginkan banyak umat untuk bisa hadir di Baitullah. Jadi benar-benar nikmat banget. Meskipun ya sahabat semuanya, kita umrohnya bareng, tapi kita itu fokus dengan ibadah masing-masing. Nanti di sela waktu kita bisa berdua, bisa jalan bareng. Nah seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mengajak suaminya nanti nggak bisa berduaan sama suami, bisa karena di luar jadwal ibadah. Ya di luar jadwal ibadah, karena kan jamaah perempuan dan jamaah laki-laki pun tempatnya juga berbeda gitu. Jadi kita bisa setelah sholat menunggu di gerbang berapa, seperti itu.